tanpa klakson dan tanpa spion. Saya paling suka review Air King karena Air King itu motor tidak mengenal kelas. Mau kreak dari pengusaha, dari pemilik bisnis, dari supir bis, dari PNS, dari pelajar, mau apalah itu bisa naik Air King. Mau pengusaha, mau pejabat, semua pakai Air King. Teman-teman, saya Brenky, ketemu lagi di vlog saya ini tentang roda 2 kembali. Dan kali ini kita kedatangan tamu motor Air King modifikasi. Ini ownernya Pak Takin, pemilik PT Biro Pratama Logistik Semarang. Teman-teman, saya nggak begitu dapat info terkait identitas motor ini. Artinya ini memang RX King modifikasi, cuman saya nggak tahu tepatnya tahun berapa. Cuman kalau kita lihat bloknya ini RX King tahun muda, 2000 ke atas lah. Apalagi kalau kita lihat sininya ada YP nya, itu pasti tahun muda juga. Walaupun sebenarnya sini juga bisa diganti sih, tapi biasanya kalau pemilik motor hobi jarang sekali dia merubah identitas mesin. Apalagi RX King itu kan senengan, jadi bagi mereka ya pride-nya RX King di engine-nya itu. Kalau body-body mungkin bisa diganti sesuka hati, tapi untuk engine mereka biasanya pertahankan. Itu teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan menonton video ini, nanti jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Dan semoga teman-teman yang pertama selalu sehat terus lah, karena memang orang itu hanya bisa menghargai kalau sehat itu paling utama setelah mereka itu sakit. Gitu ya, kalau belum sakit mah mereka biasa-biasa aja ya. Lanjut ke unitnya teman-teman, saya akan review singkat saja dan nanti saya akan coba tes ride pendek-pendek sini, kompleks sini ya, karena helm saya jauh di rumah. Saya tak coba nanti pendek-pendek aja seperti apa ridingnya. Tapi sebelum saya sampaikan ridingnya, saya sudah coba tadi untuk posisi ridingnya ini sepertinya sudah diukur sama beliau untuk kecocokan ridingnya seperti ini. Saya paham karena kalau Air King itu cenderung suspensi depan lebih tinggi, cuman ini sepertinya dibikin agak rata, kayak nggak kayak Ninja sih, rata lah, nggak begitu gini teman-teman. Teman-teman, kita mulai dari bagian kemudi. Kokpit depan ini apa namanya, untuk speedometernya sudah diganti aftermarket. Mereknya apa ya? Koso. Ini harganya sekitar berapa nih? 500-600 lah, 1 juta teman-teman. Harganya sekitar 1 juta rupiah teman-teman. Ini fungsi semua ya, indikator bensin, ada kecepatan, kemudian ada jam juga, lengkap ya kayak motor-motor zaman sekarang. Ini ada kontrol di sini untuk ini ada apa nih, jarak dan sebagainya lah. Ini untuk cahaya, pengaturan dimmernya di sebelah kanan. Ada indikator transmisinya, coba tak ini. Ini indikator transmisinya juga fungsi nih, tapi cuman dia menandakan untuk netral dan masuk gigi, nggak ada intervalnya. Kemudian lampunya mana sih? Ini arusnya sudah dirubah jadi DC nih, jadi kalau kita nyalakan kontak langsung nyala teman-teman. Oke, kemudian kontaknya masih bawaannya, tapi ini sudah diganti sepertinya. Stangnya pakai apa ini? Standarnya tapi sebenarnya ditekuk sedikit teman-teman, jadi dia jarak sininya lebih masuk ke sini, dan ada pengaitnya di tengah sini kayak motor trail malah ya. Kemudian untuk bagian kanan ada penggantian di sektor pengereman, ini pakai RCB, kemudian selangnya pakai TDR kayak hell ya warnanya ya. Kemudian
gas spontannya juga diganti aftermarket TDR IDR. Untuk kopling sebelah kiri juga satu set sepertinya ini dengan sebelah kanan pakai RCB. Untuk switch di bagian kanan dan kiri disederhanakan, ini lebih ramping. Ini aftermarket untuk tuas lampunya di sini. Oh, dimnya dari klakson. Wah, hari ini nggak pakai klakson ya. Nggak pakai sepian, udah biasa. Oke teman-teman, saya tak turun dulu. Kita ke bagian tangki masih pakai originalnya di repaint. Kemudian ini ada dekalnya, alirannya aliran modern ini. Kemudian untuk ininya juga diganti kain joknya aftermarket. Sudah happening kain jok seperti ini tuh dari tahun 2004. Saya pakai kain jok, tapi memang kain jok motor itu enggak, perkembangannya enggak secepat kain jok mobil, sama sekali tidak berkembang. Ini tuh 2004 saya udah pakai di Satria F, dan sekarang masih sama ya, masih sering dipakai. Dan ini menurutku kelihatan berkelas sih, ada teksturnya gitu teman-teman. Cuman ini sudah disesuaikan dengan Eric King, ini dijahit ulang gitu-gitu lah. Stop lampnya aftermarket, warnanya smoke ya, ada kayak anunya nih, LED bukan? Oh iya nih, wih cakep men, keren. Oke, kemudian kita kembali ke depan lagi, cuman kita masuk ke headlamp. Teman-teman, headlampnya Demaker ini LED, ada high beam dan low beam juga. Ini low beamnya, ini high beam ini. Lucu ya. Ya terang juga ternyata. Ini siang loh padahal. Oke, kita matikan. Kemudian untuk pengaitnya ini sudah dimodifikasi ya, disesuaikan. Sepertinya ini dilas sendiri dan di chrome sendiri. Oke, kita lanjut ke suspensi teman-teman. Suspensi depan upside down aftermarket. Ini asli hitam. Kemudian ini travelnya nggak begitu tinggi ya, tapi nggak cukup sih kalau untuk motor aspal sih. Dan ini aftermarket yang sangat-sangat lawas banget ini, tapi ya masih oke dipakai sekarang. Pokoknya ini 2008an tuh teman-teman, zaman dulu masih touring tuh kadang-kadang pakai ini sih, tapi masih dipakai sampai sekarang, oke nggak masalah. Kita ke suspensi belakang, kita bahas suspensi dulu. Depan saya tadi coba sih sudah cukup enak, entah sudah di ribbon ulang atau tidak, tapi menurutku cukup enak, tapi stiff keras. Jadi kalau untuk aspal oke, tapi kalau untuk jalanan yang keriting kayaknya capek teman-teman gitu. Lah kalau untuk suspensi belakang pakai RCB teman-teman. Teman-teman, ini RCB aslinya full black ya, dan kalau ini asnya ini asli gold, tapi kalau ininya disesuaikan dengan dekal, stripping dan warna gold yang lain. Masih suspensi, swing armnya aftermarket pakai aluminium, tapi ini sepertinya juga cukup kuat di bagian sini ya, tapi nggak tahu kalau bagian bushingnya sini, karena biasanya kalau aluminium itu kan dia gampang pecah. Aluminium itu gampang pecah. Kalau untuk jalan aspal nggak masalah sih, kalau aluminiumnya yang bagus, untuk jalan-jalan jelek sih oke. Tapi kalau enggak kayaknya gampang pecah, karena di sini kan tumpuannya nih untuk tekanan suspensi dari belakang. Ini masih asli semua, Kemudian pengeremannya depan itu pakai Nissin, kemudian piringannya pakai apa nih, PSM ya. Udah lama juga itu modelnya, cuman ya masih dipakai sekarang karena memang pergerakan spare partnya motor tuh nggak cepat teman-teman, nggak kayak kendaraan roda 4 itu. Kemudian untuk wheelsetnya depan belakang pakai TK Racing original Jepang. Kemudian untuk bannya Badlag ini, dan Bridgestone Badlag. Badlag harusnya oke sih, harusnya enak sih. Ini soft atau semi soft saya kurang tahu. Soft ini ya, soft ini jarang dipakai nih. Harusnya kalau soft, kalau sering dipakai udah nggak kayak gini bentuknya, makanya aku bingung ini soft. Oke, kemudian kita lanjut ke yang paling penting adalah sektor mesin.
Ini sepertinya juga sudah digarap dengan serius, sudah diporting dan lain sebagainya. Ini membrannya pakai V-Force ori lah ya anak ngene bos kok. V-Force, kemudian karbunya pakai Uma Racing, ya cukup antep juga harganya. Dan ini kalau settingan seperti ini harusnya motornya enak sih. Tapi kalau soal motor 2 tak itu tinggal yang punya teman-teman. Ada yang seneng settingan digas danga, ada yang seneng settingannya itu bengok dulu baru shoot gitu, ada yang kayak gitu sih. Suka-suka. Kalau tipikal saya pribadi suka yang digas langsung danga. Tapi biasanya kalau yang orang-orang eksklusif malah motornya tuh nggak gitu-gitu, jadi nguk dulu baru wut gitu. Tapi jauh mas TV ya, lop-lopannya jauh. Kalau tipikal saya pribadi itu, karena saya pribadi jarang riding jauh, jadi saya suka motor yang galak-galak pendek-pendek itu. Karena kan saya menikmatinya di jalan-jalan pendek, paling kota-kota atau desa-desa pendek-pendek lah. Kalau yang sering touring mending yang lop-lopan panjangnya settingannya lebih nendang gitu teman-teman. Saya pikir itu kalau King ya gini-gini sih, cuman mungkin kalau saya pikir ini modifikasinya juga cukup lumayan ya. Dipikir beneran, terutama di bagian sini sih, sama di sektor mesinnya. Nanti setelah ini tak coba jalan sebentar. Ini enak teman-teman, sudah saya test ride. Untuk manuver enak, cuman memang shock depannya agak keras ini, tapi selera sih. Itu selera futuristik, tanpa klakson dan tanpa spion seperti biasa. Begitu teman-teman, saya paling suka review King karena King itu motor tidak mengenal kelas. Mau kreak atau apa ya? Mau apalah itu bisa naik King, mau pengusaha, mau pejabat, semua bisa naik King. King itu pemersatu bangsa, teman-teman. Jadi tidak ada kelas sosial untuk King. Dari pengusaha, dari pemilik bisnis, dari supir bis, dari PNS, dari pelajar, semua pakai King. Salam ngebul, terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.